Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat kapan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini, silakan kalian download dulu handout-nya pada Classroom IPA Terapan. Pada pertemuan pertama kita kali ini, untuk mata pelajaran IPA Terapan bidang keahlian pariwisata, kita akan mempelajari tentang besaran fisika. Pembahasannya meliputi besaran dan satuan, serta konversi satuan. Di akhir kegiatan pembelajaran kita kali ini, anak-anak semua diharapkan dapat menentukan satuan dari besaran-besaran turunan berdasarkan satuan besaran-besaran pokok penyusunnya, serta dapat mengkonversi satuan besaran pokok. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran yang pertama untuk besaran dan satuan. Pada bahasan tentang besaran dan satuan, kita akan membahas tentang besaran, bahwa besaran itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran memiliki satuan dan dimensi. Satuan sendiri terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sebenarnya besaran itu? Yang dimaksud dengan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dihitung, mempunyai nilai, serta mempunyai satuan. Sedangkan satuan itu menyatakan nilai suatu besaran dan pembanding dalam pengukuran. Misalnya, contohnya seperti ini. Panjang kayu adalah 2 meter. Panjang itu merupakan besaran. Sedangkan meter itu adalah satuan. Meter di sini menyatakan nilai dari besaran panjang yang nilainya adalah 2. Nah, untuk besaran itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan dan sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus listrik, satuannya ampere, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang diperoleh dari pengukuran langsung maupun tak langsung. Pengukuran tak langsung yang dimaksud di sini adalah melalui perhitungan. Mempunyai satuan lebih dari 1 atau satuan ganda dan diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk lebih jelasnya apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Perhatikan, ini adalah sebuah balok. Tentu saja balok ini mempunyai panjang, tinggi, lebar, luas, dan volume. Tinggi dari balok ini itu dapat kita ukur. Begitu juga dengan lebarnya. Tinggi dan lebar dari balok ini itu adalah besaran.
yang namanya besaran panjang. Nah, panjang karena ini keduanya dapat diukur secara langsung, maka ini merupakan besaran pokok. Kemudian sisi yang terbentuk antara tinggi dan lebar, yang ini adalah luas, yang dihitung berdasarkan perkalian tinggi kali lebar. Maka luas itu merupakan besaran turunan. Untuk satuan, tadi ada dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Nah, untuk satuan tidak baku, itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, misalnya menggunakan satuan jengkal, depa, kilan, maupun hasta. Ini adalah satuan-satuan panjang yang dahulu digunakan. Tapi satuan ini, apabila digunakan oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan nilai pengukuran yang berbeda juga. Karena kalau kita menggunakan pengukuran ini, antara satu orang yang lain dengan orang lainnya, serta antara orang dewasa maupun anak-anak, maka hasil pengukurannya berbeda. Sedangkan satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Apakah itu orang dewasa maupun anak-anak, bila menggunakan pengukuran meter atau satuan meter sebagai pengukurannya, maka hasilnya yang akan diberikan adalah sama. Nah, satuan baku di sini contohnya seperti meter, gram, liter, dan lain sebagainya. Nah, satuan baku ini ada dua sistem. Ada yang menggunakan sistem internasional seperti massa, kilogram, sekon, atau ada yang menggunakan sistem Inggris. Sistem Inggris ini seperti inci, feet, yard, itu adalah sistem Inggris. Nah, untuk satuan besaran turunan, bagaimana cara menentukannya? Karena besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok, seperti yang sudah kita lihat di sini, bahwa luas yang merupakan besaran turunan itu diturunkan dari tinggi kali lebar, maka untuk satuannya juga merupakan turunan dari satuan tinggi dan satuan lebar. Satuan tinggi atau panjang itu adalah meter. Satuan lebar atau panjang itu juga meter. Maka untuk satuan luas, karena luas itu tinggi kali lebar, satuannya adalah satuan tinggi kali satuan lebar. Atau meter kali meter. Atau meter persegi. Selanjutnya masuk pada bahasan kedua, yaitu tentang konversi satuan. Nah, konversi satuan ini merupakan proses mengubah suatu satuan ke dalam satuan yang kita butuhkan dengan cara membagi atau mengalikannya dengan faktor konversi. Tadi satuan baku kan ada dua sistem. Ada sistem internasional, ada sistem Inggris. Nah, kedua satuan itu bisa dikonversi, baik itu antara satuan Inggris yang satu dengan satuan Inggris yang lain, atau satuan internasional yang satu dengan satuan internasional yang lain, atau dari satuan Inggris ke satuan internasional dan sebaliknya. Asalkan itu satuan untuk besaran yang sama. Faktor konversi dari sistem internasional
itu biasanya menggunakan faktor konversi berdasarkan awalan. Awalannya bisa kilo, hekto, deka, desi, senti, maupun mili. Nah, mungkin kalian lebih memahami jika dibuat dalam bentuk tangga seperti ini. Misalnya kita hendak mengkonversi awalan dari satuan besaran panjang yaitu meter. Maka untuk awalan kilo itu ada di tangga paling atas, kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah adalah milimeter. Masing-masing tingkatan ini berbeda 10. Dari kilometer ke hektometer itu faktor konversinya 10. Dari hektometer ke dekameter itu satuan konversinya adalah 10. Dari dekameter ke meter faktor konversinya juga 10. Nah, jika kita hendak mengkonversi dari satuan yang awalannya lebih tinggi ke satuan yang awalannya lebih rendah, maka nilai faktor konversinya itu dikali. Dan sebaliknya, jika kita hendak mengkonversi dari satuan yang awalannya lebih rendah ke satuan yang awalannya lebih tinggi, maka faktor konversinya itu dibagi. Contohnya, yang pertama 2 km sama dengan berapa meter? Atau 2 meter sama dengan berapa kilometer? Kita lihat yang pertama dulu, 2 km itu berapa meter? Kita lihat bahwa faktor konversi kilo adalah 10 pangkat 3. Nah, kalau kita melihat dari urutan tangganya, kilometer ke meter itu ada 3 kali angka 10-nya, yaitu 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Karena dari kilometer ke meter, dari konversi awalannya lebih tinggi ke awalannya lebih rendah, maka angkanya itu harus dikalikan dengan 10 pangkat 3. Jadi 2 km sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 atau sama dengan 2000 meter. Dan sebaliknya, 2 meter berapa kilometer? Nah, ini konversi awalannya dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, dari meter ke kilometer. Maka faktor konversinya dibagi. Sehingga hasilnya adalah 2 meter sama dengan 2 dibagi 10 pangkat 3 atau sama dengan 0,002 kilometer. Selanjutnya, kalau kita hendak mengkonversi dari satuan internasional ke satuan Inggris, ada faktor konversinya tersendiri. Ini adalah contoh faktor konversi untuk besaran panjang. Satuan internasional ke satuan Inggris atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Ini kita coba mengkonversi satuan mil yang merupakan satuan Inggris ke dalam menjadi satuan sentimeter yang merupakan 1 mil. Yang artinya bahwa 1 mil itu 1 dibagi 0,621 sama dengan 1,602 km. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa 1 mil itu sama dengan 1,602 km, maka kita mencari konversi dari kilometer ke sentimeternya. 1 km sama dengan 100.000 cm. Setelah kita dapatkan, maka untuk mengkonversi 1 mil sama dengan berapa centimeter? Itu pertama, 1 milnya dirubah dulu menjadi kilometer, yaitu 1,602 km.
Kemudian dari kilometer dirubah menjadi sentimeter, yaitu 1,602 dikali 100.000. Hasilnya 160.200 cm. Nah, seperti itu caranya kita menggunakan faktor konversi untuk mengubah dari satuan sistem internasional menjadi sistem Inggris atau dari sistem Inggris menjadi sistem internasional. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, silakan kalian bisa mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 berikut ini. Latihan 1 itu menentukan satuan besaran turunan, seperti caranya kita menentukan satuan besaran luas. Nah, sekarang coba tentukan satuan besaran untuk volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, impuls, momentum, massa jenis, dan daya. Yang pertama, kalian harus cari dulu besaran pokok penyusunnya apa, kemudian baru kita bisa menentukan satuannya. Nah, untuk latihan yang kedua, itu adalah konversi satuan. Di sini kita akan mengkonversi satuan dari sistem Inggris ke sistem internasional dan sebaliknya dari sistem internasional ke sistem Inggris untuk besaran panjang dan besaran massa. Demikian pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa sebelumnya kalian harus mengisi daftar absen yang sudah Ibu bagi linknya pada Classroom IPA Terapan. Kemudian untuk pembelajaran kita pertemuan berikutnya itu tentang pengukuran. Dan apabila selama kalian mengerjakan latihan 1 dan 2 yang tadi, kalian menemukan kesulitan atau ada materi yang kita bahas belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi Ibu Guru secara pribadi langsung melalui IG, Telegram, WhatsApp, atau Facebook. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.